Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Ardiansyah, calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 dari SD Negeri Bina Budi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang disiplin positif. Penerapan segitiga restitusi. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi di sekolah dengan mengajukan dua skenario permasalahan. Untuk kasus yang pertama, Arin, siswi kelas 5 SD Negeri Bina Budi, akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Dikhawatirkan Arin akan ketinggalan materi pelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Arin dengan baik, menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut ini adalah skenario kasus yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu apa? Arin tahu mengapa Bapak panggil? Tahu Pak, karena Arin terlambat. Tadi Arin berangkat sekolah jam berapa? Jam 7.30 Pak. Oke. Jika Arin berangkat jam 7.30, lalu setelah kita masuk jam 7.30, apakah Arin sudah datang tepat waktu? Bapak tahu, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bapak juga pernah terlambat datang ke sekolah dan terlambat mengajar. Namun, di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi agar Arin tetap bisa datang ke sekolah pagi-pagi dan tidak terlambat lagi. Sekarang Bapak mau tanya, alasan Arin terlambat ke sekolah itu kenapa? Semalam saya mengerjakan PR Pak, karena pada waktu siang hari saya lupa mengerjakan PR. Jadi saya kerjakan pada malam hari, sehingga saya bangun kesiangan dan berangkat sekolah pun juga kesiangan. Mengerjakan PR itu penting. Datang tepat waktu di sekolah juga penting. Nah, kira-kira tindakan Arin tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Baik. Kira-kira Arin bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan Arin tadi? Bersedia Pak, saya janji saya tidak akan membuat salah. Janji untuk tidak mengulanginya lagi itu penting. Namun, tindakan apa yang kira-kira Arin bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Bagaimana kalau saya diskusi dengan teman-teman tentang pentingnya kedisiplinan dan membuat poster tentang kedisiplinan. Jadi saya akan memasang alarm agar tidak terlambat lagi. Bagus. Kira-kira kapan Arin laksanakan? Saat istirahat nanti, saya akan diskusi dengan teman-teman dan mulai malam ini saya akan memasang alarm, Pak. Bagus. Arin sudah berusaha menjadi lebih baik. Bapak doakan semoga Arin menjadi anak yang selalu menjalankan keyakinan kelas kita. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nur Fatin. Saya dari SD Negeri Bina Budi. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dengan Pak Yuda sangat senang karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Pak Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kasus kedua,
Natasha, siswi kelas 5 SD Negeri Bina Budi, tertidur di saat jam pelajaran. Dikhawatirkan Natasha akan ketinggalan materi pelajaran. Sebagai guru, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan Natasha dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut ini adalah skenario kasus yang kedua. Natasha, apakah Natasha tahu kenapa Natasha dipanggil? Tahu Pak, karena Tasya tertidur di dalam kelas. Baik. Kira-kira tertidur di dalam kelas itu baik tidak? Tidak, Tasya minta maaf Pak. Baik. Bapak tahu, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bapak juga pernah. Nah, sekarang Bapak tidak mencari siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi agar Natasha tidak mengantuk dan tertidur lagi di kelas ya. Iya Pak. Nah, Bapak ingin tahu kira-kira apa alasan Natasha tertidur di kelas? Maaf Pak, karena Tasya tidur terlalu malam. Kenapa Natasha tidur larut malam? Karena setiap sore Tasya latihan bermain bulu tangkis sebagai persiapan untuk mengikuti kompetisi bulu tangkis tingkat desa. Setelah maghrib, Tasya langsung mengaji Pak. Mungkin karena kecapean dan tidur terlalu pulas, Natasha jadi bangunnya kesiangan. Bapak tahu, mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggal itu penting. Apalagi mengaji sangat penting, namun mengikuti pelajaran dengan semangat dan tidak mengantuk juga penting. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah tindakan Natasha tadi sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Pak. Apakah Natasha bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Bersedia Pak, dan Natasha berjanji tidak akan melakukannya lagi. Baik, janji untuk tidak mengulanginya lagi itu penting. Namun, apa tindakan Natasha untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Natasha akan mengatur waktu dengan sebaik mungkin, tidur tepat waktu dan memanfaatkan waktu istirahat dengan baik. Nah, untuk mengejar materi pelajaran yang tertinggal, bagaimana Natasha? Tasya akan menanyakan pelajaran yang tertinggal kepada teman Pak. Bagus. Nah, kira-kira kapan Natasha akan melakukannya? Setelah selesai ini Pak. Bagus. Natasha sudah berusaha menjadi lebih baik. Bapak doakan agar Natasha menjadi anak yang sukses dan juga dapat menjalankan keyakinan kelas kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aquila dari SD Negeri Bina Budi. Tadi saya dipanggil Pak Yuda karena saya mengantuk dan tertidur di dalam kelas. Tapi Pak Yuda tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dari kesalahan saya. Ketika melakukan restitusi, saya merasa dihargai. Terima kasih Pak Yuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kesimpulannya adalah menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul sesuai kebutuhan dasar murid tersebut. Dengan menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Diharapkan, nilai-nilai kebajikan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.